سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairin syukran. Oke teman-teman, kembali lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Mr. Farid. Teman-teman, alhamdulillah setelah kemarin kita membahas di pembelajaran 3, setelah selesai kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Kita akan meloncat dulu ke pelajaran 5. Silahkan kalian buka buku sumber yang telah Mister bagikan di pelajaran 5 atau pembelajaran 5 tentang Rasulullah idolaku. Tapi sebelum itu, mari kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu untuk kesehatan dan keberkahan ketika kita melakukan pembelajaran hari ini ya. Berdoa dipersilahkan. Hayya du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di pelajaran sekarang kita akan berbicara tentang Rasulullah idolaku. Tentunya ketika kita berbicara tentang idola, kita akan berbicara tentang sosok yang kita sukai, yang kita kagumi. Contoh, Mister sangat menyukai salah satu tokoh dari Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Beliau adalah seorang proklamator yang ulung, yang membacakan teks kemerdekaan Indonesia loh. Ketika itu Indonesia masih dijajah dan akhirnya dibacakan teks kemerdekaannya oleh beliau. Beliau juga seorang yang berkarisma, seorang yang sangat cakap dan pintar, kemudian juga dicintai oleh rakyatnya. Selain itu, Mister juga mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga seorang yang gagah, berani, kemudian dicintai oleh umatnya, kemudian juga seorang pedagang yang handal. Bahkan seorang yang sangat santun, baik dan budi pekertinya. Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berkata dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu para rasul diutus untuk menyempurnakan iman manusia, untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi kita, dan merupakan rahmat bagi orang-orang yang mengharapkan hari kiamat dan banyak berbuat kebaikan. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita idolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman juga wajib hafal yang 25 nabi, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada nabi terakhir yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, Mister akan ceritakan kisahnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan dari Bani Israel, yakni keturunan dari Bani Israel yang sekarang disebut dengan menempati negara Israel. Tetapi sekarang umatnya, Bani Israel itu tidak mengikuti apa yang Nabi Daud katakan. Salah satu mukjizat Nabi Daud adalah beliau bisa melunakkan besi dan menjadikannya baju perang, tetapi tidak kaku seperti baju besi yang dibuat dari besi lempengan. Jadi bisa seperti baju saja, tapi terbuat dari besi. Itu adalah salah satu mukjizatnya. Kemudian Nabi Daud juga itu merupakan seorang anak yang berani. Ketika itu ketika di zaman Nabi Daud ada peperangan antara Raja Jalut yang kafir dan Raja Tolut yang dipimpin oleh Tolut. Ketika itu Nabi Daud itu memenangkan pertarungan dengan Raja Jalut sehingga dijadikan raja. Dan mukjizat lain yang dimiliki oleh Nabi Daud adalah beliau mempunyai suara yang sangat merdu sekali. Sampai-sampai Allah juga memberikan mukjizat yang lain, yakni gunung-gunung
dan lingkungan alam sekitarnya itu bertasbih memuji, mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam itu di waktu pagi dan sore hari. Oke teman-teman, sangat banyak sekali sebenarnya kisah-kisah teladan dari para rasul dan mukjizatnya. Silahkan teman-teman memberikan komentar hikmahnya setelah mengikuti atau mengetahui kisah Nabi Daud ini. Mister tunggu tanggapannya, apa saja mukjizat Nabi Daud itu, kemudian bagaimana kisahnya. Mungkin teman-teman bisa search dulu di Google dan kemudian ceritakan kembali kepada Mister, baik itu melalui video maupun hanya rekamannya saja, suaranya saja ya. Insya Allah Mister tunggu. Sekian dari Mister, tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.